Ternyata memang rumah bapak itu adanya di tengah sawah, rumahnya juga udah agak reot dan sepi. Tapi ketika Gus Dur datang kan jadi rame gitu. Sebetulnya banyak cerita ya seperti hal-hal yang apa namanya, contoh saya pernah cerita. Jadi waktu ada acara, biasanya kan sehari sebelumnya itu saya pasti ditanya acara saya apa, katanya gitu. Besok itu biasanya saya bacakan, ini Pak tanggal jam segini. Nah, saya bacakan waktu itu kegiatannya adalah jam 9 beliau akan diterima akan menerima duta besar. Nanti jam 12 akan membuka Munas Alim Ulama PKB waktu itu. Terus ada acara di Pasuruan. Nah, acara Pasuruan ini sebetulnya acara yang hanya apa namanya, orang kampung menyunatkan anaknya, cuma dia punya nazar, katanya kalau nanti punya anak itu sunatan dia mengundang Gus Dur. Memang ceritanya seminggu sebelum acara itu memang ada seorang bapak-bapak gitu mau ketemu Gus Dur, akhirnya saya persilakin. Terus ternyata Gus Dur bilang, "Man, tolong dicatat di agenda, saya mau ke tempat bapak ini." Nah, saya tanya alamatnya, itu kan tidak terlalu detail ya, karena saya pikir nomor telepon tidak punya ya, dan saya berpikirnya ini kemungkinan acara berbarengan dengan acara besar di Jakarta, rasa-rasanya nggak mungkin gitu. Jadi ya sambil saya catat tetap. Ternyata ketika saya bacain jadwal di beliau justru memilih untuk ke Pasuruan itu, ke rumah bapak tua yang itu tadi. Sementara acara Munas Alim Ulama itu memang sudah terjadwal habis zuhur, sudah mengundang semua menteri, sudah mengundang semua ketua partai dan segala macam. Tapi Gus Dur lebih memilih untuk menghadiri ke acara yang di Pasuruan itu. Jadi acara yang di PKB itu diminta diundur menjadi malam, ya, setelah maghrib. Ya tentunya saya banyak dapat komplainan dari teman-teman PKB bagaimana untuk merubah semua undangan ini, lalu bagaimana nanti menambah acara kegiatannya diundur dan segala macam. Dan ketika saya ke Pasuruan itu pun memang nyari alamat orang itu sulit. Namun waktu itu ada Bupati Pasuruan itu pada ikut. Padahal beliau sudah di Jakarta. Akhirnya kita cari alamat itu agak sulit juga. Karena ada patwal di depan. Ternyata memang rumah bapak itu adanya di tengah sawah. Rumahnya juga udah agak reot dan sepi. Tapi ketika Gus Dur datang kan jadi rame gitu. Nah, saya melihatnya bahwa itulah Gus Dur. Gus Dur tidak akan pernah pilih untuk acara, manakala memang acara itu memang beliau harus hadir, dan dia akan hadir tanpa melihat acara PKB begitu penting. Nah, saya pikir itulah jiwa-jiwa kebesaran itu yang betul-betul patut teladan buat saya gitu. Mungkin Bapak tahu alasan beliau kenapa lebih memilih untuk menghadiri rumah di Pasuruan itu apa? Bapak tahu, pernah bertanya mungkin kenapa harus memilih pergi ke Pasuruan dibanding dengan acara di Istana Negara atau acara-acara kenegaraan gitu? Karena saya akhirnya bilang, kenapa sih Pak acara malah ke sono, kita kan di sini acara besar gitu. Malah acara-acara itu kan biasa, tapi kalau orang-orang yang tadi kita datangin itu kan memang perlu kita harus hadirin, karena itu dari kampung hanya ingin minta saya hadir, dan saya harus menghargai orang itu tanpa harus melihat dia itu siapa dan bagaimana. Oh gitu Pak. Jadi ya saya pikir ya sudahlah, itu harus buat saya agak terkesan gitu ya. Ternyata Gus Dur betul-betul berjiwa istilahnya baik ya kepada semua orang gitu.
seberapa dekat hubungan Bapak dengan beliau, dengan Gus Dur? Oh ya, saya sebetulnya kalau sama Gus Dur ini udah seperti kayak bapak saya sendiri ya. Karena dalam sehari saya waktu itu mungkin bisa dikatakan sehari 24 jam itu bisa dikatakan ya pas tidur aja saya nggak mau beliau. Karena dulu awal-awalnya pun saya juga tidur harus di depan kamar beliau gitu ya. Dan waktu tidur beliau kan sangat singkat ya, paling semua. Jadi lebih banyak beristirahat di mobil gitu ya. Dan saya lah yang menyiapkan sarapannya, menyiapkan bajunya, membantu beliau untuk aktivitas apa namanya ganti baju dan segala macam gitu, sehingga saya merasa betul-betul bangga gitu ya bahwa saya dapat melatih kepada seorang yang seorang kiai besar, seorang panutan. Itu orang baru melihat bahwa Gus-Durnya itu sangat besar. Jadi orang luar negeri saya ikut seminar seumpamanya di Australia atau di Cina atau di India atau ke Dubai gitu ya, orang menyebut dia itu Mr. Wahid gitu. Jadi apa begitu terkenalnya beliau karena saya melihat ketika beliau memang ada di forum internasional maka beliau akan bicara tentang internasional gitu. Tapi ketika pengajian itu di kampung maka ya beliau menjadi dakwahnya itu yang mudah didengar, yang mudah dipahami orang gitu, sehingga beliau bisa menempatkan gitu ya. Dan itu yang mungkin menurut saya kelebihan beliau itu sangat banyak. Berarti juga kayak komunikasi beliau juga yang harus ditiru oleh kita semua gitu Pak. Iya, jadi makanya beliau selalu menyampaikan setiap ada persoalan itu kan nggak perlu ruwet lah, gitu-gitu aja kok repot gitu ya. Ya dalam persoalan itu jangan terlalu dibikin rumit, bisa diselesaikan. Kayak hidup itu kayak harus dibawa santai aja. Tenang. Bapak dulu merasa tenang nggak sih? Maksudnya selalu tentram kalau bareng sama beliau atau setiap punya masalah pasti menemukan ketentraman atau bagaimana Pak? Iya. Jadi karena saya saking dekatnya sama beliau gitu. Jadi ketika seumpamanya kita sudah istirahat gitu ya. Jadi kita omongan pribadi lah gitu ya. Kadang saya tanya, Pak itu kalau umpamanya ini gimana gitu, dia pasti jawab gitu ya. Dia jadi mau gitu diskusi gitu yang sebetulnya yang kecil-kecil gitu ya, sampai pada akhirnya dulu saya mau menikah itu saya bilang, waduh ini kan saya mau menikah tapi saya nggak enak sama beliau, takutnya nanti ketika saya udah menikah nggak boleh jagain dia 24 jam gitu. Akhirnya beliau tahu mungkin dari pengalaman, terus dia bilang, Sulaiman katanya gitu, Man, iya Pak, mau menikah ya? Iya Pak, saya jawabnya berat itu. Apaan? Bulan depan, dia bilang gitu. Ya sudah, nanti ke kantor sama saya. Akhirnya dia bilang, nanti kalau kamu menikah, saya yang akan mengakadkan. Nanti kamu mau bahasa apa? Mau bahasa Arab, mau bahasa Cina, bahasa Inggris. Saya bilang, loh Pak, nikah pakai bahasa gitu Pak. Saya bilang gitu, yaudah kamu pakai bahasa Arab aja. Terus saya matur ke beliau, Pak, saya kalau bahasa Arab ini kurang-kurang tapi lancar, saya bilang gitu. Beliau menyampaikan, yaudah saya ajarin gitu. Jadi ketika tamu kosong, saya dipanggil gimana? Nanti kalau saya ngucapin kayak gini, kamu jawab gini. Loh, saya ulang, gimana Pak? Gini Pak, gitu ya. Terus dia bilang, ini saya kasih uang 10 juta, kamu beli emas 10 gram, itu jadi emas kawin nanti. Jadi saya nyebutnya nanti begini. Alhamdulillah saat saya menikah itu beliau yang mengakadkan langsung. Itu menurut saya adalah suatu peristiwa yang sangat istimewa buat saya gitu ya. Beliau bisa hadir, mengakadkan.
langsung, ya alhamdulillah. Itu kenangan menurut saya, kenangan yang sangat sangat berharga lah buat saya. Iya Bapak, saya juga ikut terharu juga ya Allah, gimana rasanya dekat dengan beliau. Saya saja yang belum gitu ya, kayak ngerasa ya Allah gitu kan, hadir di mimpi saja sudah alhamdulillah, apalagi bisa dekat 24 jam dengan beliau ya Pak. Iya, karena pada prinsipnya saya melihat khusus sangat baik orangnya. Ya, terkadang ketika di televisi itu mungkin beliau agak sedikit tegas. Kadang saya tanya, tadi kayaknya Bapak marah ya? Ya enggak lah, itu kan apa style aja, mana aja gitu. Tapi bagi orang yang tahu, beliau betul-betul orang yang sangat sangat baik. Dan terkait masalah makan pun beliau juga enggak terlalu milih-milih ya. Lebih kecenderungan justru makan yang di pinggir jalan, seperti nasi uduk di pinggir jalan itu ada langganan beliau. Jadi kalau dari kantor PBN itu kan pulang, memang kita cari makan dulu. Nah itu biasanya beliau makan nasi uduk yang di daerah Pasar Minggu itu. Walaupun ketika kita turun orang masih banyak gitu kan, nungguin orang selesai dulu. Nanti kalau udah agak kosong, ada 3 atau 4 kursi, baru saya bilang, udah Pak kita turun gitu. Karena memang dia nggak mau makan di mobil. Makanya kadang orang pengen gitu, karena jadi lama. Dan itu nggak apa namanya, nggak milih-milih ya. Dan lebih kecenderungan kalau mau makan ayam mampir masih gitu, cuma makan ayam 2 potong pulang gitu. Jadi nggak ada khusus atau memang dipersiapin oleh beliau, itu belum lama. Jadi seenaknya beliau aja mau makan mana. Ya Allah. Terus gini lagi Bapak, kira-kira pernah nggak beliau marah gitu kan? apa beliau nggak pernah marah di depan Bapak? Atau mungkin ada nih yang ini apa namanya, ada momen-momen di mana beliau terlihat marah seperti itu? Iya, kalau marah ke pribadi saya pernah pasti ya, karena yang namanya saya melayani beliau itu terkadang perintah beliau lupa saya lakukan gitu kan, seperti nanti kamu telepon si ini ya jam segini tuh, nanti saya mau ngomong sama dia, karena kita banyak ngatur tuh akhirnya lewat jamnya tuh, akhirnya kamu udah telepon sini? Oh, belum. Itu biasa marah beliau. Ya itu kan hal-hal biasa menurut saya gitu ya. Ya beliau sangat marah manakala ada orang yang terzolimi ya. Jadi waktu itu saya pernah ngalamin ada seorang petani minta tolong sama Gus Dur bahwa tanah beliau katanya bersengketa dengan pemerintah. Akhirnya Gus Dur marah. Sudah, kamu bikin surat teman. Saya bikin surat. Luasnya aja kalau menurut perkiraan saya tanah itu paling 300 meter lah. Sawah sangat kecil ukuran saya. Tapi surat itu ditebusinnya ke presiden, gubernur, bupati, OBPN. Ini karena beliau nyuruh, kirim ke ini. Nah, biasanya kan surat yang beliau keluarkan itu berkop beliau gitu, resmi orang mantan presiden. Saya pikir ini ngurusin tanah 200-300 meter aja, ini tebusannya ke tingkat tinggi gitu. Karena ketika kirim surat itu semua pejabat pasti jawab. Memang pada akhirnya mungkin diperhatikan dan ditelaah. Memang sebetulnya terkadang petaninya yang salah gitu ya. Tapi beliau sangat marah ketika memang orang merasa terzolimi dalam hal bidang apapun. Mesti dia langsung respon. Ngapunten ya Pak, sepertinya sudah sampai pada waktunya. Sudah mencapai waktunya. Matur nuwun ya Pak, untuk Harakatuna juga, matur nuwun juga telah menyelenggarakan acara ini. Semoga bermanfaat dan kepada teman-teman semuanya yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat apa yang telah kami sampaikan, dan jangan lupa untuk mengikuti acara-acara Harakatuna selanjutnya. Baik, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas pengalamannya Bapak. Ya, sama-sama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.